Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas KDSI ya, Kedaung Setia Industrial. Nah, kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, langsung aja kita ke analisis ya. Untuk KDSI selalu kita cek untuk riwayat pembagian dividennya, dan riwayat pembagian dividennya si KDSI ini ya cukup bagus ya. 3 tahun ke belakang dia bagi dividen gitu, artinya bisnisnya ini ada nilai tambah ya, menghasilkan nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Cuman uniknya gini, dia baru bagi dividen itu tahun 2021 ya, interim dan kas gitu. Paling nih IPO-nya tahun 96. Nah, kemana aja tuh? Ya, nah itu cuma nanti itu bisa jadi bahan pembelajaran kalau teman-teman penasaran, kita buka aja laporan keuangan yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi teman-teman harus tahu ya kalau perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen buat saya itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnis ya, dan menghasilkan entah ada nilai tambah ya, dan juga dia punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen ya bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja, atau ada masalah sama bisnisnya, atau mungkin kita hanya memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya gitu. Jadi makanya carilah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya ya, kepada kita. Oke, jadi ini udah oke ya. Kita lihat dulu satuannya. Mana satuannya? Ini satuannya rupiah penuh ya. Oke. Kita pertama langsung cek ke kas tarakas ya, yang ini nilainya. Ini kita harus lihat ya, kas tarakas itu tiap kuartalnya. Kenapa? Karena kas tarakas itu adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Si uang kas itu ingin punya fungsi untuk beroperasional usaha, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit ya. Kalau terlalu sedikit nanti bisa jadi operasionalnya terganggu atau mungkin ketiganya. Dan posisi kas tarakasnya si KDS ini naik 13,4 miliar ya, naik 38%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas ya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke ekuitas, langsung pilih saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita harus pindahin saldo laba ya. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Nah, makanya ini kita harus tahu gitu ya, para perusahaan ini benar nggak nih untung, atau dia rugi melulu gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi si KDSI dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 569 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi memang perusahaan yang baik gitu ya. Dia saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Karena kalau perusahaan yang saldo labanya negatif atau defisit, ya dia akan bisa bagi dividen. Artinya dia rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah buat saya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat juga tidak membuat saya tertarik ya. Oke, berikutnya kita langsung cek ke ekuitas miliknya ya, untuk dapat rasio dasar PBV-nya. Simpel aja gitu ya, pakai yang umum-umum aja. Kayaknya 169. Nah, ini kita lihat ya, rasio saldo laba terhadap modal awal ini 2,7. Artinya si KDSI telah menghasilkan profitnya gitu ya sebesar 2,7 kali modal awalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar gitu ya, itu telah menghasilkan profitnya 2,7 miliar ya. Jadi bagus sebenarnya. Dan secara PBV sudah sedikit cukup murah ya, di PBV 0,96 dengan potensi profit 4% kalau dia mencapai ke PBV sama dengan 1 ya, atau kalau book value di 479, harga sekarang 460 ya. Oke, selanjutnya cek ke bagian laba rugi ya. Ini untuk lihat nih profitabilitasnya ya. Kita lihat dulu nih penjualannya. Penjualannya ini harus selalu kita lihat karena pos keuangan ini dia menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya, pendapatan. Jadi perusahaan yang baik ya pendapatannya cenderung naik ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu disukai oleh pasar ya, dibutuhkan oleh pasar. Ini kinerja naik 62 miliar, naik sekitar 4%. Selanjutnya cek ke laba bruto ya, nanti si penjualan gitu ya. Ini kan harga jual barang dikurangi harga modal barang, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Nah, ini kita lihat ya. Kenapa? Karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Maksudnya apa? Inti efisiensi perusahaan itu adalah laba yang diambil gitu ya, diambil oleh perusahaan setelah dikurangi harga langsung penjualannya ya, modal barang yang tadi gitu. Lewat gross profit margin. Ya, ini 12%. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jual barang 100.000 gitu, ambil labanya 12.000 ya, 88.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Dan juga untuk melihat juga kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya ya, jadi bisa langsung kelihatan. Nah, nanti kita ya mencari perusahaan dengan laba bruto ya setinggi mungkin ya, gross profitnya setinggi mungkin gitu ya, karena semakin besar laba bruto nanti akan semakin besar laba bersih, karena nanti akan si laba kotor itu nanti kurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak
ya. Tapi ingat, laba bruto ini cari setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena beda sektor tentu ada beda juga ya rata-ratanya berapa. Oke, jadi setelah dikurangin semuanya nanti keluar laba periode berjalan ya, yang ini nilainya. Nah, kita pindahin dulu. Ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Dan memang untuk apa ini salah ketik sebentar ya, 13.909.63. Nah ya, ini kita lihat. Nah, ini untuk kinerja laba bruto dia turun. Ya, ini turunnya agak lumayan ya, turunnya sekitar 24%, tapi laba bersihnya ini cukup dalam ya, turunnya sekitar 78% atau setara 51 miliar. Gitu. Nah, ini gitu ya. Nanti tinggal dicari aja pos keuangan apa yang mengakibatkan si laba bersih ini turun drastis ya. Jadi memang PBV sedikit cukup murah, tapi secara PER ini memang kemahalan gitu ya. Karena ini PER 40 gitu ya. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau belinya PER-nya 40, jadi holding period setidaknya 40 tahun. Gitu ya, maka kenapa banyak investor cari yang PER rendah gitu ya, di bawah 5, di bawah 10 gitu ya, karena murah secara profitabilitas. Ya, holding periodnya nggak terlalu lama, harapannya sih seperti itu. Selanjutnya langsung cek ke bagian ini laporan arus kas ya, yang sering dilupakan oleh berita dan analis. Langsung pilih penerimaan kas dari pelanggan dulu yang ini. Nah, ini berbeda dengan pendapatan. Ya, kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual ya, jadi diakui aja, cuma dicatat di atas kertas aja. Ya, tapi tidak memperhitungkan jumlah uang yang dimasukkan, yang dibayarkan oleh customer ke perusahaan. Nah, kalau penerimaan kas itu ya benar-benar uang nyata yang dibayarkan. Ya, nah kita lihat nih rasionya nih tinggi ya, 99%. Artinya kalau teman-teman jual barang 100 juta, nah customer bayar 99 juta. Nah, 1 jutanya itu berubah dalam bentuk piutang yang nanti harus ditagih oleh perusahaan. Jadi kita harus cari yang rasionya mendekati 100% seperti ini ya, karena si uang kas tadi punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Nah, sekarang dia bilang udah terima uang dari customernya 1,5 triliun ya. Ini dikurangnya tuh ya, bayar supplier, karyawan, beban operasional, pajak, dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, ini bagus ya, nilai positif dan wajib positif. Kenapa? Artinya perusahaan itu menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Ya, jadi uang itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, buat apa punya perusahaan gitu ya yang nggak menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya tadi hanya habis untuk ya bayar karyawan aja ya, ngapain gitu, nggak dapat apa-apa. Nah, selanjutnya dia ada plus nih ya, surplus dia gunakan untuk ekspansi usaha ya, pembelian aset tetap nih. Nilainya negatif ya, bagus. Artinya perusahaan ya semakin lama semakin besar gitu ya, membeli aset produktif atau memelihara aset produktifnya gitu ya. Nanti detailnya memang biasanya dicatat ya, ada di sini catatan atas laporan keuangannya. Nah, ini untuk teman-teman yang penasaran sama catatan atas laporan keuangan, itu bisa nonton aja sekilas gitu ya, ada di kemarin tuh bahas di mana ya, di MLBI ya, MLBI di Delta sama Toto gitu. Jadi sekilas aja untuk melihat uangnya itu belanja kemana ya. Cuman itu sebenarnya terlalu teknis gitu ya. Ya buat kacamata itu sebenarnya ya nggak perlu amat sih kalau kata saya ya. Oke, selanjutnya cek langsung ke bagian aktivitas pendanaan gitu ya. Ini kita pindahin dulu ya, angkanya ini lain negatif ya. Bagus, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia bayar dividen. Ya, karena ini kita bisa lihat nih dari pos keuangannya. Nah, tuh, kalau misalnya ambil pinjaman ya nambah utang ya, nilai plus. Kalau bayar pelunasan pinjaman ya nilai negatif. Bayar dividen nilainya negatif. Ya, yang bagus ya nilainya negatif seperti ini sahamnya. Gitu. Nah, ini memang ya kalau secara laporan arus kas nih peningkatan CFO-nya yang bagus ya, ekspansinya juga lebih besar dibandingkan periode sebelumnya, dan untuk pelunasan ini juga bagus ya, dividennya lebih meningkat ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, jadi nih pola yang sekarang ini bagus, plus min dan ada kenaikan kas setara kas ya. Jadi setelah bayar operasional, ekspansi gitu ya, bayar pinjaman, lalu juga bayar dividen, masih ada sisa. Ya, jadi ini bagus ya. Kalau yang sebelumnya ada penurunan kas, artinya perusahaan itu harus mengeluarkan uang dari dalam dompetnya ya. Nah, jadi ini saya rasa cukup baik sih kalau sampai sini ya. Selanjutnya kita cek dulu untuk ke bagian ini ya, likuiditas dan solvensinya, balik lagi ke atas. Nah, yang ini kita pindahin ya angkanya, nilainya ternyata. Ini ada yang nanya ya, kenapa kok Pak Edwin nggak nggak dibahas aja lah angkanya dari awal gitu, kas tarakas terus aset lancar gitu biar langsung isi. Enggak, pola berpikir saya, kerangka berinvestasi saya tidak seperti itu. Jadi memang harus seperti ini kalau saya ya. Jadi poin-poin yang terpentingnya dulu, baru nanti poin tambahannya gitu. Meskipun ini ada lagi poin tambahannya gitu ya, cuman nggak tersedia di sini ya, itu hanya untuk ya kalau perlu aja lah gitu. Sebenarnya nggak gitu signifikan lah gitu ya, segini juga kalau buat saya sih cukup.
Oke ya, kita pindahin dulu angkanya. Oke ya, ini kita lihat ya untuk rasio likuiditasnya, untuk rasio lancarnya ini bagusnya di atas 1,5, 1,85. Ini posisinya berarti cukup kuat. Namun untuk secara rasio kas ini agak cukup lemah gitu ya, cuma 0,1. Tapi mengingat laporan arus kas ini kan bagus ya cash flow-nya. Jadi saya rasa ini masih dalam batas normal lah, masih bisa ditoleransi. Selanjutnya cek dulu untuk detail ya di total utang jangka pendeknya. Ada apa nih? Pinjaman jangka pendek yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Ya, ada apa lagi nih? Nah, ditambah ini ya. Tambah utang bank yang kurang dari setahun ya, yang jangka panjang ini kita tambahin dulu sebentar. Di jumlah. Oke. Ini juga dijumlah dulu. Oke ya. Ini kita lihat ya, ada kenaikan untuk utang bank jangka pendek ya. Dan memang secara rasio kas terhadap short term debt-nya sih masih oke lah, masih bagus ya di 0,37 gitu. Cuman memang sebenarnya masih kurang ya, karena ya bagusnya sih kalau bisa 1 gitu. Artinya kalau 1 itu dia bisa langsung melunasi pinjamannya ini dengan uang kas yang tersedia ya. Kalau ini masih bisa ditoleransi lagi ya, sekali lagi karena tadi secara cash flow laporan arus kas ini baik ya. Nah, lalu untuk jangka panjangnya langsung pindahkan dulu ya, DER-nya dulu. Oke, ya, sama sekalian aja short term debt-nya berarti yang ini ya, kita pindahin dulu. Oke. Ini untuk DER-nya dia rendah. Ya, DER-nya rendah, jadi untuk jangka panjang rendah resiko ya, short term long term debt-nya juga ini juga sangat-sangat rendah. Ya, namun yang perlu diperhatikan untuk kuartal-kuartal berikutnya mungkin KDSI harus diperhatikan ya, cash flow-nya gitu ya. Selama dia cash flow-nya baik, berarti secara likuiditas gitu ya, terutama likuiditas yang ini ya, berarti masih aman gitu. Cuma sejauh ini memang masih dalam batas normal sih menurut saya ya, masih aman-aman aja. Nah, jadi setelah dipindahkan nih si KDSI gitu ya, sekilas gitu ya perusahaannya memang cukup baik ya secara dividen, dia 3 tahun ke belakang bagi dividen, dia artinya menghasilkan uang nyata gitu ya, keuntungannya untuk pemegang sahamnya. Lalu saldo laba positif telah menghasilkan profitnya 2,7 kali modal awalnya ya di luar dividen. PBV sedikit cukup murah ya di 0,9 dengan potensi profit 4% kalau mencapai ke book value-nya di 479. Tapi PER ini memang terlalu mahal ya di 40 kali, terlalu over value sih kalau kata saya ya, karena ya kalau bisa di bawah 10 lah ya, di bawah 15 mahal mepet. Namun secara pola arus kas saya rasa ini cukup baik ya, cuman dengan catatan aja nih secara rasio likuiditas kan tadi sedikit terlihat cukup lemah ya untuk rasio kas dan rasio kas terhadap utang jangka pendeknya gitu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk KDSI ya. Jadi untuk teman-teman nggak tahu nih KDSI menarik atau enggak gitu ya, coba kasih pendapatnya di kolom komentar. Dan ya teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk Q4 sekarang berjalan, tahun ke depan gimana gitu, tahun ini gimana, nah itu silakan teman-teman analisis lebih lanjut ya, dan proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak. Dan kalau teman-teman ada request saham atau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya, supaya nanti saya respon gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Adun dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.